Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas masih tentang integral dalam ruang berdimensi n, melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Mengingat kembali tentang integral lipat 2 atas daerah persegi panjang, ini pada video sebelumnya ya, bahwa kita ingin mencari atau volume yang berada di bawah kurva Z sama dengan fx, y, kemudian di atas daerah R yang merupakan daerah yang merupakan persegi panjang begitu ya. Nah, dalam video sebelumnya sudah dibahas bahwa R itu adalah suatu daerah ya, persegi panjang di bawah fungsi Z sama dengan fxy atau merupakan proyeksi dari Z itu sendiri ya. Nah, daerah persegi panjang ini didefinisikan bahwa di X itu pada sumbu X yaitu di antara AB dan X dari A sampai B, kemudian Y juga dari C sampai D, atau dikenal atau dilihat dari ini delta X dan ini delta Y gitu ya. Dan volumenya itu merupakan integral lipat 2 atas daerah R fx, y, dA ya, atau kita bisa tulis sebagai integral dari C batas C sampai D dy. Nah, kemudian di dalamnya ada integral A sampai B fx, y, dx. Itu kemudian atau bisa juga ditukar atau dibalik ya, integral AB dx dari integral CD fx, y, dy. Nah, ini pembahasan ini lengkapnya silahkan dicek di video sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana jika batasnya ini bukan persegi panjang gitu ya? Kalau ini kan dia persegi panjang. Persegi panjang. Nah, bagaimana kalau batasnya ini merupakan bukan persegi panjang? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan atau topik kita kali ini ya. Misalkan ada Z sama dengan fx, y, ini adalah persamaan permukaan. Kemudian di bawahnya atau proyeksinya ini merupakan sebuah batas. Katakanlah batasnya ini adalah S. Dan S ini batasnya itu ternyata dia bukan persegi panjang ya, tetapi merupakan suatu bentuk yang lain ya, selain daripada persegi panjang. Nah, oleh karena itu mari kita coba membahasnya di halaman selanjutnya. Baik, yang pertama himpunan S itu dikatakan sederhana Y ya. Jadi ini satu definisi lagi, atau dikatakan Y simple jika terdapat P1 dan P2 sedemikian rupa sehingga S ini kita definisikan sebagai, atau batas ini adalah suatu batas di mana untuk Y berarti dari P1X sampai P2X, kemudian X-nya dari A sampai B. Nah, untuk P1 dan P1X dan P2X ini merupakan fungsi ya. Dia merupakan fungsi, dan untuk batas X-nya adalah merupakan konstanta atau bilangan begitu ya. Batasnya batas bilangan. Jadi kalau kita gambarkan di sini kita lihat ada sebuah kurva Z sama dengan fx, y ini. Kurva ini, permukaan ini. Kemudian pada proyeksi di bawahnya kita definisikan sebuah batas S yang batasnya itu tidak berupa persegi panjang ya. Ini ada dua kurva yang membatasi, kurva yang ada di sebelah yang kuning dan kurva yang biru ini. Nah, katakanlah kurva yang biru ini adalah Y sama dengan P1X, dia sebuah fungsi, dan kurva yang kuning ini juga dia adalah Y sama dengan P2X, dia juga merupakan sebuah fungsi. Dan batas di antara kedua kurva ini adalah S ya, yang ingin kita cari volumenya nanti itu.
Nah, kemudian ada batas di X-nya adalah konstanta A sampai B. Jadi dia merupakan batas garis ya, seperti ini. Nah, untuk supaya lebih jelas kita buat dari 3 dimensi ini ke 2 dimensi ya, khusus untuk batasnya kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, ini yang kita lihat di sini begitu, supaya lebih jelas begitu. Ini adalah Y sama dengan P2X yang kuning, fungsi yang kuning. Kemudian fungsi yang berwarna biru ini adalah Y sama dengan X P1X gitu ya. Nah, untuk mencari ya volume, jadi kita bayangkan di atas S ini merupakan suatu proyeksi dari ketinggiannya gitu ya, di ketinggiannya, sehingga dia akan membentuk sebuah benda yang bervolume begitu, benda yang bervolume. Yang kita cari sesungguhnya adalah volumenya ya, volume ini, volume yang dibatasi oleh S kemudian dibatasi di atasnya oleh Z gitu. Nah, kita lihat untuk yang batas ya di bawah ini, yang di bawah begitu, kita lihat sebelah kanan ini. Kita buat yang pertama, kita buat persegi panjang yang melingkupi S ini. Oke, yang melingkupi S. Jadi kalau kita buat dia persegi panjang yang melingkupi S, kita kira-kira seperti inilah. Jadi ada batas X sama dengan A, X sama dengan B gitu. Kemudian Y, jadi ini X sama dengan A, X sama dengan B, dia sebagai batas untuk X. Dan kita buat batas untuk Y-nya sama, kita buat menjadi sebuah garis juga, Y sama dengan C dan juga Y sama dengan D. Jadi dia sebuah garis di mana untuk Y sama dengan C ini berada di bawah S gitu ya, berada di bawah S. Kemudian Y sama dengan D dia berada di atas S, sehingga membentuk sebuah persegi panjang yang melingkupi S. Nah, akibatnya kita lihat di sini ada ruang-ruang yang kosong gitu ya. Katakanlah ini ruang kosong R1 dan ruang kosong R2 gitu. Dan yang kita cari nanti adalah ruang yang S ini ya, batas yang S. Nah, kemudian tentu yang kita cari adalah yang kedua, saya tulisnya yang kita cari itu adalah volume ya, atau integral lipat 2 atas dasar S tentunya ya, dari Z atau Fx, Y dA begitu. Nah, karena di sini ada 3 daerah gitu ya, ada 3 daerah yaitu R1, S dan R2 begitu di dalam persegi panjang ini, sehingga kita harus mendefinisikan lah, untuk membantu kita buat definisi untuk itu. Katakanlah Fx, Y kita bedakan ya, supaya F topi X, Y itu dia akan sama dengan Fx, Y ya. Si F topi X, Y ini akan sama dengan Fx, Y jika X, Y nya itu merupakan elemen S ya. Nah, jadi dia akan jadi sama dengan Fx, Y jika X, Y nya elemen daripada S. Nah, satu lagi, dia akan jadi sama dengan 0, si F aksen X, Y ini akan jadi sama dengan 0 jika si X, Y nya ya tentu kebalikannya, bukan elemen dari S. Ya, katakanlah dia elemen R1 atau dia elemen R2, maka si F topi X, Y nya itu adalah sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita tinjau ya perseginya, tinjau dari persegi panjangnya. Kita buat untuk menentukan katakanlah volume dari persegi panjang ini, berarti integral lipat 2 atas dasar gabungan dari daerah-daerah ini. Jadi gabungan, karena dia persegi panjang ya, misalkan R1 gabungan dari S gabungan dari R2 gitu.
integral lipat 2 dari atas dasar gabungan ini atau atas dasar dari persegi panjang ini dari f topi x, y dA. Nah, ini berarti kita cari yang persegi panjangnya ya, semuanya itu bisa kita lihat berdasarkan integral lipat pada video yang sebelumnya. Itu berarti integral dari ini partisinya kita buat di sini ya, delta x itu. Delta x berarti integral dari A sampai B. X sama dengan A, X sama dengan B. Saya tulis begitu saja. Dari integral yang lain dx ya, karena partisinya terhadap delta x. Nah, integral integran yang ada di dalamnya merupakan integral juga kan. Integral dari C sampai D, C sampai D, C sampai D, f topi x, y dy. Nah, begitu. Atau supaya lebih ini saya buat warnanya berbeda ya, karena poinnya ada di sini. Integral y sama dengan c, itu y sama dengan d, f topi x, y dy. Nah, oke, ini adalah integral lipat 2 atas dasar persegi panjang ini yang di dalamnya ada R1S dan R2. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari di video sebelumnya ya. Oke, saya pindah ke sebelah kanan saja. Kita lihat, saya tulis ulang integral A sampai B dari, nah untuk yang kuning ini integral f topi x, y dy ini saya ganti warna. Nah, ini kan ada 3 daerah ya dy. Yang pertama adalah daerah R1, S dan R2, sehingga kita bisa tulis yang kuning ini pertama dari C ke sini ya, C ke P1. Dari C ke P1x f topi x, y dy. Itu yang pertama. Lalu dari sini ke dari P1x ke P2x ya. Daerah yang kedua itu daerah S atau integral dari P1x ke P2x f topi x, y dy ditambah satu lagi berarti yang atas yang R2, integral dari P2 ke D kan? Dari Y sama dengan P2x ke Y sama dengan D, dari P2x ke D f topi x, y dy. Ganti lagi warnanya, lalu ini dx. Nah, kita lihat ya. Nah, karena ini terbagi menjadi 3, kita lihat di sini pada sebuah definisi f topi x, y ini sama dengan fx, y jika dia elemen S, dan dia sama dengan 0 jika bukan elemen daripada S. Nah, yang bukan elemen dari S ini ada 2. Ini bukan elemen dari S kan. Nah, ini berarti sama dengan 0. Ini elemen S, ini bukan elemen S, berarti sama dengan 0. Sehingga saya bisa tulis integral dari A sampai B, tulisnya seperti ini. Ini 0 ditambah integral dari P1x P2x f topi x, y dy tambah 0 dx. Oke, nah seperti itu. Lalu ya kita sederhanakan A sampai B, integral P1x P2x f topi x, y dy dx. Nah ini bisa kita lihat ini adalah integral daripada ini ya, gabungan ini, dan ini tentu saja sama dengan
apa namanya, ini kalau misalkan ini kurang panjang ya, sebentar. Atau begini saja, ini yang ruas kiri ya, ruas kanan. Nah, jadi integral lipat 2 atas daerah R1 gabung S2 S gabung R2 ini sama dengan ini, gitu kan. Nah, begitupun kalau kita jika yang ketiga ya, yang keempat, berarti kita lihat yang ruas kiri. Nah, kita lihat yang ruas kiri untuk yang ininya. Tadi kan ini sama dengan ini kan. Berarti ruas kirinya bisa kita tulis di mana integral lipat 2 atas gabungan R1 gabung S gabung R2 ini dari F topi X, Y dA. Ini kan 3 daerah juga ya. Jadi sama dengan integral lipat 2 atas daerah R1 F topi X, Y dA tambah integral lipat 2 atas daerah S F topi X, Y dA tambah satu lagi integral lipat 2 atas daerah R2 ya, F topi X, Y dA. Nah, di sini juga sama ya, untuk karena ini merupakan ini X, Y nya di luar atau tidak sama dengan S, ini juga sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0, berarti tinggal yang tengah saja, sama dengan integral lipat 2 atas daerah S F topi X, Y dA ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini karena ininya sama dengan ini harus dirubah ya. Nah, berarti kan karena integral lipat 2 dari F topi X, Y dA ini X, Y elemen S, maka kita bisa tulis dia sebagai F XY. Jadi nggak usah pakai topi lagi. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa ini kan yang ruas kanan ya. Ini itu sama dengan ini. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat integral lipat 2 atas dasar asal daerah S F X, Y dA ini sama dengan integral dari A sampai B integral Pi 1X Pi 2X dari F X, Y dy dx. Ini pun sama ya, tadi saya lupa. Yang ini karena ini merupakan ini fx, jadi ini hilang topinya. Oke, itu integral lipat 2 jadi atas daerah bukan persegi panjang. Di sini kita bisa lihat clue-nya ya. Clue-nya untuk mengingat integral ini yang pertama atau ini masuk ke sini ya. Nah, ini sama dengan ini. Yang pertama kita lihat ya, pada batas. Misalkan batas dia adalah Y sama dengan ini juga Y sama dengan begitu. Yang pertama dulu, daerahnya adalah S begitu. Kita partisi dia sebagai partisi delta X. Jadi kalau partisi delta X, maka urutan pertamanya adalah X sama dengan A, X sama dengan B. X sama dengan A, X sama dengan B, dx. Karena dari delta X ini. Kemudian integral yang kedua, ya berarti dy-nya. Nah, untuk itu kalau dia integral yang keduanya merupakan dy, berarti fungsi ini harus dalam bentuk y. Y sama dengan P1x, ya, y sama dengan V2x. Ya, ini jadi ini fungsi-fungsinya. Nah, kalau begitu kita bisa analogikan untuk bagaimana mencari rumus yang lain ya. Yang kedua misalnya. Jadi sekali lagi untuk sederhana y atau simple y, berarti integral dy-nya itu berada pada integral yang kedua ya, di tengah ini. Ini berarti simple
simple Y atau sederhana Y. Dan yang di dalam ini merupakan batasnya merupakan batas fungsi ya. Fungsi. Jadi kita bisa ingatlah. Untuk integral yang ada di dalam berarti dia merupakan batasnya fungsi, dan itu tidak bisa dibalik ya, karena tentu saja hasil daripada volume ini dia akan merupakan nilai ya, suatu konstanta atau nilai konstan begitu. Jadi tidak bisa dibalik, integral ini tidak bisa dibalik begitu ya. Jadi harus seperti ini ya. Berarti yang di luar integralnya itu harus berupa konstanta. Oke, jadi untuk yang kedua kita bisa lihat ya. Ini adalah himpunan S, ini dikatakan sederhana X atau X simple. Kalau tadi Y simple ya. Jika terdapat psi 1, jadi ini kita lambangkan seperti ini supaya berbeda ya. Psi 1 dan psi 2 sedemikian rupa sehingga si S ini didefinisikan untuk batas Y-nya dari C sampai D. Untuk batas X-nya tentu dia fungsi psi 1X dan psi 1Y. Sehingga ya terbalik ya, berarti gambarnya seperti ini. S, katakanlah ini R1, ini R2 dari sini. Kalau kita gambar 2 dimensi pada daerah batasnya kira-kira seperti ini. Jadi ini juga sama, kita buat menjadi persegi panjang dulu ya, daerahnya dilingkupi dengan persegi panjang. Kemudian ada daerah R1 ini, ada daerah R2, dan juga ada daerah yang kita cari yaitu S. Dimana untuk fungsi yang biru ini itu X sama dengan psi 1Y, dan yang kuning ini adalah X sama dengan psi 2Y. Kemudian batasnya kita batasi dengan ini Y sama dengan C, ini Y sama dengan D, ini X sama dengan A, ini X sama dengan B. Nah berarti dari sini kita bisa lihat kalau kita gunakan partisinya adalah partisi delta Y, maka si volume ini atau integral dari atas daerah S f x, y dA ini sama dengan integral, tentu karena ini delta Y kita bisa buat integral dy begitu kan. Berarti ada integral lain ada di tengah sini. Berarti untuk batas integral dy ini batasnya adalah dari C sampai D. Dari C sampai D. Nah, selanjutnya untuk integral yang selanjutnya berarti ini merupakan fungsi, pasti dia harus dx ya. Dx berarti ini harus x sama dengan, ini harus x sama dengan. Karena ini y sama dengan, ini y sama dengan ya. X sama dengan apa? Berarti karena dia batasnya fungsi, kalau kita lihat dari sini berarti ini dulu ya, dari psi 1y, psi 1y ya, ini pastilah ini yang kedua psi 2y, fungsinya ya f x, y dy. Nah ini dikatakan dia sebagai, atau ini ya dikatakan dia sebagai simple X atau sederhana X ya, seperti itu ya. Dari suatu perhitungan tentu saja dia hasilnya harus sama. Kalau kita mencari volumenya dengan menggunakan sederhana X, tentu akan sama dengan mencari volume dengan menggunakan sederhana Y begitu. Hanya di sini mungkin kita harus pilih ya, pilih mana yang mudah begitu ya. Pilih mana yang mudah, apakah sederhana X, apakah kita menggunakan sederhana Y gitu. Jadi kita harus pilih mana yang lebih mudah begitu ya. Nah itu yang kedua ya, sederhana X, dan yang pertama adalah sederhana Y. Selanjutnya nah kita lihat yang ketiga ini, himpunan S ini dikatakan bukan dari sederhana Y dan juga dia bukan sederhana X gitu ya. Nah bagaimana kalau bentuk batasnya itu seperti itu gitu. Dia bukan sederhana Y, bukan juga sederhana X. Misalnya saja seperti ini ya, ini merupakan sebuah daerah batas, katakanlah ini lingkaran ya, atau bentuknya seperti ini.
Kemudian yang ingin kita cari adalah ya sama ya, volume, tetapi batasnya ini batasnya bukan sederhana Y dan bukan sederhana X. Kita lihat di sini mana sulit ya kalau misalkan secara langsung. Kalau misalnya ini Y sama dengan Pi1X, ini adalah yang luar, fungsi yang luar, ini Y sama dengan Pi2X, ini adalah fungsi yang dalam gitu. Nah, kita cek untuk kuadran satunya ya. Jadi salah satu saja kita cek, kita gambar ke sini. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat, kita perlu membagi ya. Kita perlu membagi menjadi beberapa himpunan yang sederhana ya, supaya dia bisa membentuk sederhana X atau sederhana Y. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gambarnya seperti ini, kita coba bagi ya terhadap batas sejajar dengan sumbu Y. Kita bagi dua. Nah, ini yang pertama, katakanlah ini X sama dengan A, ini X sama dengan B, ini Y sama dengan C, ini Y sama dengan D. Jadi yang pertama kita harus bagi bentuknya supaya dia menjadi bentuk lain. Nah, sehingga kalau kita bagi seperti ini, ada dua daerah yaitu S1 dan juga S2. Nah, kalau kita tahu untuk dua daerah ini kan, untuk si volume nantinya, si volume untuk si S1 di atas daerah S1 ini, dia kan sederhana Y ya, sederhana Y. Nah, ini sederhana, ada daerah fungsi yang ada di atas dan fungsi yang ada di bawah. Gitu. Sederhana Y berarti integral atas daerah S1 begitu ya, dari fx, y dA. Dan tentu saja ini daerah S1 ada volume yang lain, yaitu volume yang si S2 nya begitu ya. Si volume S2 nantinya ini juga sama, ini delta X ya, ini delta X. Ini si volume 2 berarti dia juga sederhana Y ya, sederhana Y. Berarti si volume si S2 nantinya itu adalah integral lipat 2 atas daerah S2 dari fx, y dA nantinya. Nah, ini tinggal nanti kita buat saja. Berarti si volume ini sama dengan integral lipat 2 atas dasar S dari fx, y. Ini fx, y itu Z karena kita lihatnya ini dari sumbu XY ya, tidak dalam 3 dimensi. Jadi bayangkan saja di atas ini itu ada kurva Z gitu ya, ada kurva Z gitu. Nah, Z sama dengan fx, y. Nah, berarti volume sama dengan ini, sama dengan ya tinggal kita jumlahkan saja ini, itu kan integral lipat 2 atas daerah S1 dari fx, y dA ditambah integral lipat 2 atas daerah S2 fx, y dA. Nah, ini kita nanti kita masukkan saja langsung ke integral dari 0 ya sampai 2a, karena ini partisnya terhadap delta X berarti dx gitu, dan daerah yang integral yang di dalamnya berarti integral Y sama dengan Pi1 dulu, ini yang bawah, kemudian yang atas Pi1x, Pi2x, fx, y, ini dy berarti ya, ditambah integral dari A sampai B, ininya. Nah, untuk yang ini coba kita lihat, untuk yang S2 ini daerahnya dia sederhana Y, dan ini ada fungsi yang atas, katakanlah ini fungsi yang bawah. Fungsi yang atasnya adalah ini Y sama dengan Pi1x, dan fungsi yang bawahnya tentu saja Y sama dengan 0 kan. Nah, ini garis fungsi yang bawahnya. Berarti 0 sampai Pi1 ya. Ini Pi1 ya. Oke, Pi1x di fx, y dy, nah, ini juga sama terhadap dx. Nah, kira-kira seperti itu ya nantinya kalau misalnya
suatu daerahnya batasnya itu ternyata dia bukan sederhana X atau dia bukan sederhana Y. Jadi kita harus bagi-bagi. Untuk pembagiannya tentu tujuannya adalah untuk menjadikan dia sederhana X atau dia sederhana Y. Ya, bisa juga kita membaginya ke sini ya. Kita bagi ke sini supaya menjadi sederhana X berarti ya. Jadi kita untuk daerahnya ada dua, ini S1 dan juga S2. Dan kita partisian keduanya terhadap delta X, delta Y gitu. Nah, nantinya juga akan ada dua daerah begitu, di mana si V sama dengan integral lipat 2 atas daerah Fx, Y sama dengan berarti integral lipat 2 antara S1 dulu, S1 Fx, Y dA ditambah integral lipat 2 S2 Fx, Y dA. Nanti kita uraikan lagi dan seterusnya begitu. Yang pertama berarti dia untuk yang S1 ini berarti dari C sampai dari untuk yang pertama yang S2 berarti ya. Yang S2 ini dari 0 sampai C, yang S1 dari C sampai D gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini dari C sampai D, kemudian integral lipat lagi, berarti fungsi atasnya yang ini psi1 ke garis ya, psi1 ke X sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan psi1 X sampai D ya. Psi1 ini atas, dari 0 ya, Y sama dengan 0 harusnya. Dari 0 saya hapus dulu. Ini berarti yang S1 dulu ya, berarti dari 0 X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Jadi 0 ke psi 1Y Fx, Y dA ditambah Fx dy ya, dx ya. Ini terlalu sempit ya. Jadi f dx dx lalu diintegralkan terhadap dy, lalu ditambah ini satu udah. Untuk S2 nya berarti dari 0 sampai C ya, kemudian batasnya ini dari psi1 dari apa, ini katakanlah psi2 ya, ini psi2. Jadi integral dari 0 sampai C, kemudian kita integralkan lagi dari ini 2 ya, karena ini dianggapnya bawah itu psi2, psi2y, psi2y, psi1y Fx, Y dx lalu dy. Oke, kira-kira seperti itulah. Contoh 1 kita lihat ya, soalnya gunakanlah integral lipat 2 untuk menentukan volume tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat, kemudian bidang 3x tambah 6y tambah 4z sama dengan 12 sama dengan 0, 3x tambah 6y tambah 4z kurang 12 sama dengan 0. Kita gunakan yang A ini, si S ini sebagai himpunan sederhana Y dan yang B sebagai himpunan sederhana. Jadi ada dua soal ya. Kita yang pertama dulu A, dimana S nya ini batasnya ini dianggap sebagai himpunan sederhana Y. Kita lihat soalnya di sini kita ingin menentukan volume tetrahedron. Tetra itu 4 ya, 4 sisi ya, 4 sisi yang dibatasi oleh bidang 4 sisi ya. Bidang-bidang koordinat, nah bidang koordinatnya itu kan ada 3 ya, ada bidang X
O Y, ini bidang yang ini. Ada Y O Z, berarti bidang yang di belakang ini. Kemudian ada X O Z, ini ada bidang yang di sebelah kiri ini ya. Itu batas itu. Kemudian batas daripada bidang ini. Bidang ini merupakan bidang ini ya, yang segitiga ini. Nah, yang segitiga. Jadi ada 4 sisi ya. Ada 4 sisi depan. Dia sebagai Z sama dengan ini. Kita rubah ya. Nah, kita rubah menjadi Z sama dengan 3/4 dikali 4 kurang X kurang 2Y. Ini yang bidang yang ini. Kemudian ada bidang satu bidang keduanya adalah bidang yang belakang. Misalnya itu ya, Y O Z. Ketiga berarti X O Z. Keempat adalah bidang batas yang bawah ini. Ya, bidang yang batas. Nah, kita lihat di sini sebetulnya kita bisa cek dulu ya. Ini merupakan suatu fungsi linear. Jadi kalau saya tulis A B C begitu, jadi AB ini merupakan fungsi linear ya, dari X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0 gitu. Nah, jadi dari sini kita buat nanti apakah dia menjadi Y sama dengan atau X sama dengan, tergantung dari mana yang kita pilih, sederhana Y atau sederhana X gitu. Nah, supaya ini S ini merupakan bidang batasnya ya, yang bukan persegi panjang tadi kan. Jadi bidang batas yang bentuknya bukan persegi panjang. Nah, karena kita akan menggunakan himpunan sederhana Y di S itu, maka kita partisinya terhadap delta X. Ini katakanlah ini gambar partisi terhadap delta X, atau lebih jelasnya yang X O Y ini kita buat seperti ini supaya kelihatan ini batas partisinya terhadap delta X. Maka untuk mencari volumenya kita buat volumenya itu sama dengan integral lipat 2 atas daerah S dari Fx, Y dA itu sama dengan integral, karena terhadap delta X berarti dx ya, dx batasnya berarti dari 0 sampai 4, 0 sampai 4. Jadi itu dulu yang pertama. Integral yang kedua pasti dia terhadap dy ya. Integral berarti y sama dengan fungsi atas, fungsi bawah. Fungsi bawahnya di sini kan. Fungsi bawahnya berarti dari y sama dengan 0, sumbu x ini y sama dengan 0 sampai y sama dengan garis ini. Nah, maka kita buat, kalau dia fungsinya berbentuk ini, berarti kita harus buat menjadi y sama dengan gitu ya. Y sama dengan, ini sudah jadi 2 kurang x per 2, 2 kurang x per 2, dan fungsi z. Nah, dimana z-nya adalah ini, atau fxy-nya, z-nya sama dengan 3/4 kali 4 kurang x kurang 2y. Ini kependekannya. dy lalu dx. Nah, jadi seperti inilah yang akan kita hitung himpunan S, di mana S sebagai himpunan sederhana Y. Yang selanjutnya kita tinggal menghitung saja. Kita hitung yang bagian yang paling dalam dulu ya. Berarti kita hitung ini kita boleh mengeluarkan 3/4-nya dulu seperti ini. Lalu saya tulisnya seperti ini dulu ya. Integral berarti 0 sampai 2 kurang x per 2 ya. Ya, pada akhirnya tidak dituliskan y sama dengan juga ya. 2 kurang x per 2 dari 4 kurang x kurang 2y dy dx ya. Kita lanjutkan, berarti ini kita dapatkan 3/4 juga. Ini 4 berarti 4y dikurangi integral terhadap y ya, berarti xy. Kemudian ini adalah 2y berarti y kuadrat. Batas pengintegralan dari 0 sampai 2 kurang x per 2.
dx. Selanjutnya kita masukkan saja, berarti saya simpan juga, masih tetap ya 3/4 nya. Berarti 4 kali 2 kurang X per 2, lalu dikurangi X, Y nya kita ganti 2 kurang X per 2, dikurangi 2 kurang X per 2 dikuadratkan. Ini 3/4 nya masih dikali ya, jadi saya kurung lagi dx. Selanjutnya kita pindah ke atas ya. Pindah saja ke sini. Integral 0 sampai 4 masih saya tulis 3/4 nya masih juga di sini. Lalu ini kurang 0 ya, 0. Harusnya saya tulis sebelum ini. Dikurangi, karena ini untuk 0, ini 0, 0 semua mengandung Y, berarti kurangi 0 ya, dx. Oke, 3/4 berarti 4 kali 2 8 kurang 2x, lalu dikurangi 2x, dikurangi 2x, kemudian ditambah ini x kuadrat per 2, dikurangi x kuadrat per 2, lalu kurangi 2, oh ini kuadrat ya, berarti dikurangi 2 berarti 4 ya, 4 tambah 2x kurang 1/4 x kuadrat dx. Nah ini dikuadratkan dulu, lalu dikali dengan negatif ya, jadi ini 4. Oke, selanjutnya kita kalikan dengan 3/4. Oh ini ada yang habis ya, ini min 2x, 8 2x ya, ini salah satu habis dengan yang ini. Berarti kita dapatkan ini 3/4 dulu. Ada yang bisa jumlah, ini kurang 4 ya, berarti 4 nya, dan ini x kuadrat. Nah ini setengah di setengah dikurangi 1/4 ya, jadi 1/4 juga. Ini tinggal 2x, ini setengah, jadi tambah ya 1/4 x kuadrat dx. 0 sampai 4 kita, nah sekarang kita kalikan coba. Ini berarti 3/4 kali 4 ya, berarti ini 3 dikurangi 6/4 x, ini berarti tambah 3/16 ya, x kuadrat dx. Nah sekarang semua sudah mengandung x, kita tinggal integralkan terhadap dx ya, berarti ini 3x, yang ini berarti ya kita tulis saja dulu lah, 4 setengah x kuadrat ditambah ini 3/16 kali 1/3 x pangkat 3 dari 0 sampai 4, itu dapat ini 4 ya. Saya tulis saja 3 kali 4 dikurangi ini 6/8 ya, 6/8 kali 4 kuadrat tambah ini 3/16 kali ini bisa coret ya, ini supaya jadi tinggal 1/16 gitu ya.
Jadi 1/16 kali 4 pangkat 3 dikurangi ini mengandung X berarti 0 ya. Tinggal kita sederhanakan, 12 dikurangi ini 4 kuadrat bagi 8 ini 12 juga, ditambah 4 16 4 ya. Ya 4 berarti ya 4 ya. Jadi volume si tetrahedron ini adalah 4 satuan volume gitu ya. Nah seperti itu kira-kira ya untuk S sebagai himpunan sederhana Y. Jadi mencari volume dengan menganggap S sebagai himpunan sederhana Y. Nah sekarang yang kedua, kita menghitung volume ini juga, tetapi kita menganggap si S ini sebagai himpunan sederhana X. Kalau sederhana X, maka kita partisikan dia terhadap delta X, atau gambarnya kita lihat yang sebelah ini, kita partisikan terhadap delta X, kemudian si fungsi kita rubah ya. Jadi fungsi kan asalnya ini Y sama dengan 2 kurang X per 2 itu. Jadi kita ubah di sini, berarti misalkan boleh yang ini boleh. Jadi kalau misalkan untuk supaya menjadi X sama dengan berarti 4 dikurang 2Y ya, 4 kurang 2Y. Nah kita rubah menjadi X sama dengan 4 kurang 2Y yang garis ini atau yang garis ini 4 kurang 2Y, kemudian batasnya karena dia terhadap DY, bukan DX, DY dari 0 sampai 2, sehingga volume itu kita bisa lihat integral lipat 2 atas daerah S dari Fx, Y dA itu sama dengan integral Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, berarti pasti dia DY ya. Dan integral yang ada di dalamnya tentu X sama dengan dari X sama dengan 0. Nah, karena ini sumbu Y ya, sumbu Y ini X sama dengan 0, jadi ini X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4, X sama dengan, saya tulis begini dulu, 4 kurang 2Y. Fungsinya adalah tetap masih Z sama 3/4 X 4 kurang X kurang 2Y dx dy. Nah seperti itu ya. Nah kita sama, berarti kita coba hitung lagi integral 0 sampai 2, kita hitung yang ada di dalamnya dulu. 3/4 nya saya simpan, berarti integral ini kita bisa tulis sebagai 4x dikurangi setengah x kuadrat, 4x dikurangi setengah x kuadrat dikurangi 2xy ya, dari 0 sampai 4 kurang 2y dx. Oke, 3/4 berarti ini kita substitusikan langsung, 4 kali 4 kurang 2y ya. Ya ini 2y berarti kurangi setengah, ini 4 kurang 2y kuadrat kurang 2 kali 4 kurang 2y dikali y, 2xy ya, 2xy begitu. Ini 0 mengandung x, mengandung y 0, berarti dikurangi 0 ya, dx. Kita sederhanakan, 3/4 berarti ini jadi berapa ya, 16 ya, 4 kali 4 16 dikurangi 8y. Ini karena ini dikuadratkan berarti kita dapatkan 16 berarti 8 tambah 8y
kurang 2y kuadrat, karena 4 ya, bagi 2 berarti 2y kuadrat kurang 8 kurang 4 tambah ya, tambah 4y kuadrat 4 ini 4y kuadrat dy. Oh ini salah, ini kan dy, ini dy, ini dy karena ini ada x. Oke, saya pindah lagi ke sini. Oke, sama dengan, kita sederhanakan dulu saja ya, 3/4. Boleh simpan di depan ini, boleh. Berarti ini ada yang dicoret ya, berarti ini dan ini 16 juga, bentar, 16 ini 8 16 juga, ini sama ya. Dua kali, oh iya salah, ini yang ini berarti ini y ya. Nah ini kekurangan 2 kali 4 jadi min 8 y ya, min 8y, berarti yang dicoret cuma ini 8y. Kita kurangi 16 kurang 8, kita dapat ini 8, lalu kurang 8y, ini berarti 2 tambah 2y kuadrat ya, tambah 2y kuadrat dy. 0 sampai 2 8, 2 berarti ini dapat 6 ya. 6 kurang 6y tambah 3/2 ya, 3/2 y kuadrat dari, oh belum diintegralkan ya, dy. Oke, kita integralkan terhadap dy, berarti 6y kurangi 3y kuadrat, 3y kuadrat tambah 3/2, kita tulis saja 1/3 y pangkat 3 dari 0 sampai 2. Jadi ini 6 kali 2 kurang 3 kali 2 kuadrat tambah, ini bisa coret setengah, kali 2 kuadrat 2 pangkat 3 kurangi 0 0 0 0 ya, kurangi 0. 12 kurang 12 juga tambah ini 4 ya, 2 pangkat 3 bagi 2 berarti kan 2 pangkat 2 ya, 4 ya, berarti 4. Nah jawabannya juga sama ya. Baik menggunakan sederhana x atau kita gunakan sederhana y gitu. Jadi kebetulan untuk persoalan ini kedua-duanya sama ya, sama sulitnya, sama mudahnya, jadi boleh kita menggunakan yang mana saja. Tapi kadang-kadang ada soal yang mungkin lebih mudah dengan menggunakan sederhana y, tapi lebih sulit dengan menggunakan sederhana x, ataupun sebaliknya.